Terima kasih, mari kita lanjut. Sangguan Yunhai kalah, dia kalah begitu saja. Pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota sama sekali tidak mampu menerima fakta ini. Terutama para siswa akademi. Lagi pula, semua dari mereka percaya padanya. Sejauh yang mereka ketahui, pria berkulit binatang itu sama sekali tidak cocok untuk Sangguan Yunhai. Namun, fakta membuktikan bahwa Sangguan Yunhai telah kalah bahkan tanpa bisa bertahan selama 1 jam dalam pertempuran. Kekalahan Sangguan Yunhai seperti keyakinan mereka runtuh di hadapan mereka. Pria berkulit binatang itu berjalan perlahan menuju Sangguan Yunhai dan berkata, jika itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, maka kita akan dicocokkan secara merata dan memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Namun sekarang, saya bukan orang yang sama lagi, namun Anda tetap sama. Seteguk darah menyembur keluar dari antara bibir Sangguan Yunhai. Wajah Sangguan Yunhai pucat saat dia menatap pria berkulit binatang yang berjalan perlahan ke arahnya. Mata Sangguan Yunhai dipenuhi dengan ekspresi kosong. Dia berpikir tentang fakta bahwa dia mungkin kalah, tapi itu akan terjadi di Central Divine Prefecture. Dia yakin bahwa tidak ada orang di bawah Saint Realm yang bisa mengalahkannya. Namun sekarang, dia kalah dari seseorang di dunia kultivasi yang sama. Lagi pula, dia menderita kekalahan telak. Saat ini, Sangguan Yunhai merasa sedikit tersesat. Saat dia melihat pria berkulit binatang berjalan menuju Sangguan Yunhai dari atas tembok kota, Yu Wushuang menoleh untuk melihat dekan dan bertanya, "Senior, apakah kamu tidak akan bergerak?" Ekspresi dekan dan yang lainnya berubah, dan waktu yang lama berlalu sebelum dekan menggelengkan kepalanya. Ada jejak kepahitan di mata dekan saat dia berkata, "Mereka akan bertindak jika kita bertindak." Begitu. Sang Qingying tiba-tiba berkata, kita hanya akan melihatnya mati. Sudut mata mereka bergerak-gerak, dan mereka perlahan mengepalkan tangan. Sementara itu, pria berkulit binatang telah tiba di depan Sangguan Yunhai. Dia melirik ke kota, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang di tembok kota. Inikah kejeniusan Ocean of Cloud Academy-mu sungguh lemah? Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan menghancurkannya ke arah Sangguan Yunhai. Namun, kekuatan tak terlihat menghalanginya ketika tinjunya hendak menabrak kepala Sangguan Yunhai. Gumpalan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah dekan dan yang lainnya. Apa Anda tidak bisa tidak bertindak pada akhirnya? Sang Yunsi, itu benar-benar memalukan gelar dekan Anda. Anda bahkan ikut campur dalam pertempuran generasi muda. Kau benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sebuah suara tiba-tiba bergema, dan kemudian kekuatan tak terlihat yang menghalangi pria berkulit binatang itu lenyap tanpa jejak. Raja Iblis Serigala Welkin Sang Yunsi melihat ke atas ke langit dengan ekspresi suram di wajahnya. Sementara itu, tawa gila Sangguan Yunhai terdengar dari bawah, haha seekor katak di dalam sumur puas dan kurangnya keinginan untuk berkembang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya, Sangguan Yunhai, akan membuat kesalahan ini. Betapa menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Saat suaranya bergema, perutnya tiba-tiba mulai mengembang sementara untaian energi kekerasan dan kekacauan langsung melonjak keluar darinya dan mendorong pria berkulit binatang itu beberapa langkah mundur. Dia meledakkan dirinya sendiri. Semua orang di sini telah memperhatikan niat Sangguan Yunhai. Kelopak mata pria berkulit binatang itu bergerak sedikit, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Namun, dia tidak mundur selangkah. Din, saya, Sangguan Yunhai, akan membalas budi Anda karena telah membesarkan saya di kehidupan saya selanjutnya. Begitu suaranya selesai bergema, ledakan bergema dari dalam dirinya, dan kekuatan penghancur yang kuat langsung melonjak ke arah pria berkulit binatang itu. Yunhai, mata dekan hampir terpisah dari amarah dan kesedihan. Dia mencoba menghentikan Sangguan Yunhai pada saat Sangguan Yunhai mencoba meledakkan dirinya sendiri. Namun, Raja Iblis Serigala Welkin telah menghentikannya. Bukan hanya dekan, bahkan 5 orang suci lainnya di sisinya telah dihentikan oleh orang suci di sisi lain. Ledakan yang tercipta dari ledakan Sangguan Yunhai sangat mengerikan. Namun, karena dia telah mengendalikannya sebelum dia meledak terpisah, energinya tidak menyapu ke sekeliling tetapi melonjak sepenuhnya ke arah pria berkulit binatang itu. Energi dari ledakan itu membentuk badai energi yang melenyapkan ruang di depannya. Namun, ekspresi wajah pria itu tidak berubah sama sekali. Dia mengepalkan kedua tinjunya dengan erat dan menghancurkannya ke depan. 2 tinju energi melesat ke depan. Mereka seperti ledakan besar yang menyebabkan ruang di depan mereka meledak terpisah.
Tinju energi menabrak badai energi, dan itu langsung menyebabkan ledakan yang mengejutkan bergema. Ruang di area seluas 3 km di sekitar mereka langsung hancur berkeping-keping sementara lubang hitam pekat yang berdiameter hampir 3 km muncul di luar kota. Namun, tak butuh waktu lama untuk memperbaiki lubang hitam tersebut. Banyak orang tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan pria itu. Yunhai Sang Yunsi memejamkan matanya sedikit sementara kekuatan yang mengerikan melonjak tanpa henti dari dalam dirinya, menyebabkan ruang di sekitarnya tanpa henti dilenyapkan. Semua orang di tembok kota tetap diam. Sangguan Yunhai, yang pernah menjadi anggota yang mempesona dari 5 jenius teratas di prefektur Pain sudah mati begitu saja. Dia bahkan mati karena meledakkan dirinya sendiri tak perlu dikatakan itu adalah fakta bahwa banyak yang masih belum bisa menerimanya. Terutama para siswa akademi. Kematian Sangguan Yunhai menunjukkan bahwa hanya 4 jenius yang tersisa di prefektur, dan akademi tidak memiliki jenius lain untuk mewakilinya. Pria berkulit binatang itu tertawa dingin saat dia menatap manusia di tembok kota, dan kemudian dia melintas ke gerbang kota dan menghancurkan tinjunya ke depan. Seluruh gerbang berguncang dengan keras, dan itu bukan hanya gerbang. Bahkan dindingnya bergetar hebat karena benturan. Banyak orang di tembok kota menjadi sangat pucat. Pria itu mengungkapkan senyuman dingin saat dia menghancurkan tinjunya ke depan sekali lagi. Tidak butuh waktu lama bagi gerbang kota dan bahkan tembok untuk mulai bergetar hebat setelah menderita pukulan beruntun dari tangan pria itu, dan sepertinya gerbang dan tembok kota akan runtuh setiap saat. Sang Yunsi dan para orang suci lainnya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Salah satu dari mereka bisa langsung meledakkan orang itu menjadi bubur. Namun, orang suci di antara pasukan musuh akan segera menghentikan mereka jika mereka mencoba bertindak. Jadi, pada saat ini, mereka adalah yang paling tidak berguna di antara orang-orang di sini. Tentu saja, Ocean of Clouds City akan hancur dalam sekejap jika bukan karena kehadiran mereka. Perkuat pertahanan di gerbang kota sementara itu, Yu Wushuang berbicara dengan tiba-tiba. Banyak orang segera pindah ke gerbang kota dan menuangkan energi mereka yang dalam ke dalamnya. Gerbang kota dilindungi oleh formasi, dan itu akan terus menguat saat energi dipasok ke sana. Selain itu, bahkan akan memperbaiki kerusakan yang dideritanya tanpa henti. Tentu saja, mereka sangat sadar bahwa itu hanyalah tindakan sementara. Jika pria berkulit binatang buas itu tidak dihentikan, maka itu hanya masalah waktu sebelum tembok kota dihancurkan, dan itu pasti tidak akan memakan waktu terlalu lama. Setiap pukulan yang dia ayunkan ke gerbang kota terasa seperti pukulan yang menghantam hati mereka, dan itu menyebabkan detak jantung mereka tegang. Mereka bisa membayangkan betapa menakutkannya jika kota itu dilanggar, dan kemudian manusia berkulit binatang dan jutaan kera baja menyerbu ke dalam kota. Mengaum kera baja besar di kejauhan menerkam dada mereka tanpa henti, menyebabkan poni teredam bergema. Jelas mereka menyemangati dia. Dia harus dihentikan. Yu Wushuang berbicara dengan sungguh-sungguh, setelah kota itu dilanggar dan mereka diizinkan masuk ke kota konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Bahkan Yunhai mati di tangannya. Adakah yang bisa menghentikannya di akademi kita? Sang Qingying berbicara dengan lembut. Semua yang lain terdiam. Sangguan Yunhai dapat dianggap sebagai ahli terkuat di generasi muda akademi, namun dia bahkan kalah dari pria berkulit binatang. Jadi, siswa lain di akademi hanya akan memberikan nyawanya dengan menantang pria berkulit buas. Sang Yunsi tiba-tiba bertanya, di mana Yang Ye? Mata Sang Qingying berbinar ketika dia mendengarnya, tapi tidak butuh waktu lama sampai matanya meredup sekali lagi, meskipun Yang Ye kuat, mustahil baginya untuk menjadi tandingan orang itu. Tidak. Sang Yunsi menggelengkan kepalanya, kalian semua meremehkannya. Kekuatan yang dia ungkapkan di permukaan bukanlah kekuatan sejatinya. Sang Qingying sedikit terkejut, kakek, maksudmu dia menyembunyikan kekuatannya? Sang Qingying sedikit terkejut, kakek, maksudmu dia menyembunyikan kekuatannya? Sang Yunsi mengangguk sebagai jawaban, orang pintar tidak pernah mengungkapkan semua kartu truf mereka. Yang Ye tidak bodoh, jadi dia secara alami tidak akan mengungkapkan kartu truf aslinya. Mungkin kalian semua tidak menyadarinya, tetapi leluhur pendiri Ordo Dao dan sekolah pedang kuno telah bertemu dengannya. Bentuk sebenarnya tidak berhenti untuk menarik Yang Ye ke sisinya dan menyelesaikan permusuhan antara Yang Ye dan Dao Order. Selain itu, ia bahkan memberikan perintah yang tidak dapat diganggu-gugat bahwa tidak seorang pun dari Dao Order harus mencoba membalas dendam untuk Yang Ye.
Adapun yang terakhir, dia bahkan tidak ragu untuk kehilangan sebagian dari kekuatannya untuk dengan paksa mengirim jiwanya ke dunia kita. Bagaimana orang seperti itu bisa lemah? Ekspresi Sang Qingying dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar Sang Yunzi. Mereka tidak membayangkan bahwa leluhur pendiri Ordo Dao dan sekolah pedang kuno benar-benar sangat memikirkan Yang Ye. Bagaimanapun, keduanya adalah eksistensi yang melampaui alam suci seberapa pilih-pilih mereka, namun mereka benar-benar sangat memikirkan Yang Ye. Itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya Yang Ye. Sang Yunzi berkata, tentu saja kultivasi Yang Ye saat ini masih cukup rendah, jadi tidak realistis untuk berharap dia bisa mengalahkan Seng Yuan. Namun, jika dia tidak menahan diri, maka akan menjadi masalah baginya untuk menghentikan Seng Yuan selama beberapa jam. Selama dia menghentikan Seng Yuan hanya selama 2 jam, Lu Waner dan King Daofu seharusnya bisa sampai di sini. Sudut mulut instruktur Zuo bergerak-gerak ketika dia mendengar Sang Yunzi, dan dia memiliki ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Di mana Yang Ye. Sang Yunzi berkata, mengapa tidak ada tanda-tanda dirinya di kota? Orang tua berjubah hitam di sisi instruktur Zuo berkata, dia pergi. Hilang. Sang Yunzi mengerutkan kening, apa yang terjadi? Orang tua berjubah hitam itu melirik ke arah instruktur Zuo, mendesah pelan, dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Beberapa waktu berlalu sebelum Sang Yunzi menggelengkan kepalanya, saudara Zuo, kamu bodoh sekali sayangnya, Anda harus tahu tentang temperamen anak itu. Memintanya untuk kembali sekarang, lupakan aku, lebih baik melawan Welkin Wolf Demon King sampai mati. Saat dia berbicara, sosoknya melesat ke udara, dan tidak butuh waktu lama untuk ledakan keras bergema di langit. Terima kasih Kak.